Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah adik-adikku, hari ini kita masuk pembelajaran 5 atau bab 5, yaitu tentang sholat kewajibanku. Sholat kewajiban seorang muslim. Sholat adalah tiang agama umat muslim. Jika sholat didirikan, maka Islam akan berdiri kokoh. Namun jika sholat ditinggalkan, maka agama Islam akan runtuh. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Misalnya ini tiang agama, ini adalah tiang. Apabila kita tidak sholat, maka tiang ini akan rubuh, seperti ini. Tapi apabila kita melaksanakan sholat, tiang ini akan tetap berdiri kokoh sepanjang masa. Kemudian sholat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita jadikan sebagai pertemuan kita kepada Sang Pencipta, pertemuan kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia wajib beribadah kepada Allah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini, yaitu Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Salah satu kewajiban yang paling utama yang menjadi tiang agama adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Maka adik-adikku, mari kita melaksanakan sholat 5 waktu. Walaupun dalam hati dalam keadaan terpaksa kita melaksanakan sholat, tapi kita wajib melaksanakan. Karena keterpaksaan nanti maka menjadi kebiasaan kita merasa rasanya aneh kalau pada saat waktu sholat kita tidak melaksanakan sholat. Bagi adik-adik yang tiap harinya tidak pernah bolong sholatnya, maka apabila ada satu sholat yang bolong, maka akan merasa aneh jika sholatnya ada yang bolong. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Quran surat Taha ayat 14, yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Jadi banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kewajiban kita melaksanakan sholat. Karena sholat adalah kita jadikan sebagai pertemuan kita kepada Allah, dan apabila kita melaksanakan sholat maka kita selalu mengingat siapa pencipta kita. Adapun hikmah ibadah sholat yang dijelaskan dalam halaman 57, yang pertama yaitu selalu ingat kepada Allah. Jadi kita melaksanakan sholat karena dalam hati kita selalu ada Allah yang selalu kita ingat.
Yang kedua, melatih ketaatan dan kedisiplinan. Jadi kita melaksanakan sholat yaitu melatih ketaatan dan kedisiplinan kita. Kedisiplinan dalam apa? Yaitu dalam waktu. Apakah kita bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu? Yang ketiga, melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Artinya, sholat dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Saat melaksanakan sholat, seorang muslim tidak akan ragu untuk melafalkan bacaan sholat. Kita melaksanakan sholat yaitu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Artinya, kita percaya diri bisa melafalkan ayat-ayat Allah. Yang keempat, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Apabila kita melaksanakan sholat, selalu ingat beribadah, kita selalu dijauhi dari pergaulan yang tidak bagus, pergaulan yang membuat kita ke jalan yang tidak baik. Terus yang kelima, sholat melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian, yaitu karena kita apabila ingin melaksanakan sholat maka kita membersihkan diri kita, yaitu dengan cara yang pertama berwudu, kemudian menggunakan pakaian yang bersih. Maka karena apabila diri kita bersih maka kita selalu berada dalam kesucian. Terus yang keenam yaitu menjaga kebersamaan. Artinya kita melaksanakan sholat apabila kita melaksanakan di masjid secara berjamaah, maka kita selalu menjaga silaturahim dengan sesama keluarga ataupun masyarakat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah di masjid. Sholat berjamaah dapat melatih kebersamaan dan menjaga persaudaraan umat Islam. Jika kebersamaan dan persaudaraan umat Islam terjaga, maka akan tercipta hidup rukun dan damai. Karena orang Islam seluruh Indonesia adalah saudara kita. Jadi kita harus menjaga silaturahim agar Islam di muka bumi ini selalu hidup rukun dan damai. Kemudian yaitu pengalaman melaksanakan sholat di rumah dan di sekolah. Menceritakan pengalaman melaksanakan ibadah sholat di rumah. Sholat berjamaah di rumah adalah tempat tinggal dan tempat berkumpul bersama keluarga. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah seperti sholat berjamaah bersama keluarga. Perhatikan kisah Ahmad dengan keluarganya berikut. Nanti adik-adik juga coba baca kisah Ahmad di halaman 59. Sejak kecil, Ahmad telah dibiasakan oleh ayah dan ibunya untuk mendirikan sholat. Ayah dan ibu selalu mengingatkan Ahmad untuk salat pada awal waktu. Sebagai anak yang soleh, Ahmad selalu berusaha melaksanakan pesan kedua orang tuanya untuk sholat pada awal waktu. Ahmad selalu disiplin dan melaksanakan sholat. Ahmad tidak pernah lalai melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ahmad selalu ingat pesan ibunya bahwa ibadah sholat merupakan kewajiban setiap muslim. Oleh karena itu, Ahmad selalu berusaha mengerjakan sholat. Walaupun mengerjakan sholat di rumah, Ahmad tetap melakukannya dengan berjamaah. Ahmad berjamaah dengan keluarganya. Bagi Ahmad, sholat berjamaah bersama keluarga di rumah memberi kesan tersendiri. Ahmad dapat berkumpul bersama keluarga setelah sibuk seharian. Sholat berjamaah di rumah mempertemukan Ahmad dan keluarganya. Biasanya keluarga Ahmad sholat berjamaah di rumah ketika sholat subuh dan isya.
Sholat wajib 5 waktu dengan tertib telah membentuk Ahmad menjadi anak yang penuh kasih sayang, disiplin, bertanggung jawab, serta patuh dan taat kepada perintah Allah dan orang tua. Kemudian, sholat berjamaah di masjid. Rumah Ahmad tidak jauh dari masjid. Setiap hari terdengar suara azan berkumandang. Ahmad dan umat muslim di sekitar rumahnya berbondong-bondong ke masjid untuk sholat berjamaah. Setelah iqomah dikumandangkan, sholat berjamaah dimulai. Umat muslim sholat berjamaah dengan tertib. Ahmad merasakan banyak manfaat yang diperoleh dengan sholat berjamaah di masjid. Di antaranya Ahmad bertemu dengan teman-teman dan tetangga. Ahmad senang karena bisa saling bersilaturahim dengan teman-teman dan tetangga. Ahmad juga bisa saling berbagi informasi dan berbagi dengan teman dan tetangga. Kemudian, pengalaman melaksanakan ibadah sholat di sekolah. Waktu zuhur telah tiba. Bapak dan ibu guru menyuruh murid-murid bergegas ke masjid sekolah. Ahmad dan teman-temannya pun menuju masjid sekolah. Bapak guru dan ibu guru menyuruh murid-murid berwudu di dalam masjid. Bapak guru dan ibu guru mengatur saf murid-murid. Jemaah murid laki-laki dipisah dengan jemaah murid perempuan. Pak guru menyuruh Ahmad mengumandangkan azan, murid-murid yang lain mendengarkan dan menirukan lafal azan. Setelah murid-murid tertib dan rapi, iqomah dikumandangkan. Sholat zuhur berjamaah dilakukan dengan khusyuk dan tertib. Selesai sholat berjamaah, Pak guru mengajak anak-anak berzikir dan berdoa bersama. Jadi ada 3 contoh pelaksanaan sholat. Yang pertama, melaksanakan sholat secara berjamaah dengan keluarga di rumah. Yang kedua, sholat berjamaah di masjid. Dan yang ketiga, yaitu melaksanakan sholat berjamaah di sekolah. Ketiga ini mempunyai kesan yang berbeda. Yang pertama, kita melaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga di rumah. Kita bisa saling berkasih sayang, saling menghormati, dan menjadikan momen untuk berkumpul dan saling meminta maaf karena keseharian telah kita lalui tidak bersama. Maka dengan sholat berjamaah di rumah bisa membuat kita kumpul bersama. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Makna dari sholat berjamaah di masjid itu yaitu seperti Bu bilang tadi, yaitu menjalin silaturahim dengan tetangga, dengan teman, dengan masyarakat yang ada di kampung kita. Yang ketiga, yaitu karena seharian kita bermain bersama teman, mungkin kadang ada cekcok, berkelahi. Nah, kita melaksanakan sholat berjamaah dengan cara apa? Menjalin silaturahim kembali, memperbaiki diri kembali bahwa apa yang kita laksanakan tadi mungkin ada kesalahan. Nah, dengan melaksanakan sholat berjamaah di sekolah, kita boleh saling meminta maaf bersama teman-teman, kemudian bermain kembali tanpa ada perselisihan. Yang kemudian kita bahas tentang tata cara sholat. Tata cara sholat itu harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda seperti berikut. Abu Hatim radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Sebagai siswa muslim, kamu harus tahu tata cara sholat seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Perhatikan tata cara sholat berikut. Nanti perhatikan bukunya ya, yang ada di halaman 62 sampai 63. Yang pertama adalah
berdiri tegak bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu berdiri tegak, tapi apabila sakit atau kurang mampu, kesehatannya lagi menurun, boleh kita melaksanakan sholat dengan cara duduk atau berbaring. Gerakannya kaki agak merenggang kira-kira 1 jengkal. Posisi badan menghadap ke arah kiblat dan membaca niat sholat. Artinya misalnya ini kaki kita itu agak dibuka sedikit. Itu merenggang kira-kira 1 jengkal. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Gerakannya mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Telapak tangan terbuka menghadap ke depan, jari-jari rapat satu sama lain. Ibu jari berada di bawah daun telinga sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Jadi jari-jari kita ini rapat, berada di tangan diangkat sampai bahu, tapi jari-jarinya tangan dibuka, jari-jari kita berada di samping telinga atau berada di bawah daun telinga. Allahu Akbar. Kemudian bersedekap. Gerakannya tangan dilipat di atas pusar. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah pendek dalam Al-Quran yang telah dihafal. Jadi Allahu Akbar. Jadi tangan kanan kita berada di atas tangan kiri, kemudian memegang penggelangan tangan kiri. Kita memegang penggelangan tangan kiri, terus disimpan di atas pusar. Setelah itu membaca doa iftitah dan dilanjutkan surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan ayat pendek yang lain. Kemudian ruku. Gerakannya membungkukkan badan, kedua tangan memegang lutut dan menekan pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Antara punggung dan kepala hendaknya rata. Jadi punggung kita dengan kepala itu harus rata. Kaki, badan, dan kepala membentuk sudut siku-siku sambil membaca doa ruku. Kemudian yang kelima yaitu iktidal. Gerakannya bangkit dari ruku dan kembali berdiri tegak sambil membaca doa tasnik dan iktidal. Yang keenam, sujud. Gerakannya menempatkan wajah ke tempat sujud. Dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki harus menyentuh lantai. Jadi dahi kita dengan hidung itu harus menyentuh sajadah. Harus menyentuh sajadah kita, dan tangan berada di bawah kepala sedikit, kemudian dirapatkan juga menyentuh sajadah, dan siku kita ini tidak menyentuh sajadah. Yang menyentuh sajadah telapak tangan dan lutut, kemudian dahi dan hidung. Kedua telapak tangan dan wajah diletakkan sejajar. Kedua telapak kaki berdiri tegak menopang tubuh. Jadi harus sejajar, tangan kita itu sejajar dengan kepala. Kemudian ketika hendak sujud, pertama posisi berdiri tegak dan kedua tangan bersedekap. Yang kedua lutut menyentuh lantai, kedua tangan berada di atas paha, badan tegap dan pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Yang ketiga, kedua tangan menyentuh lantai, badan pada posisi hendak sujud. Keempat, posisi sujud sempurna. Ketika hendak berdiri setelah sujud, pertama posisi sujud sempurna, kedua tangan pada posisi hendak bangkit dari sujud. Jadi apabila ingin kita berdiri bangkit dari sujud, kita diperintahkan untuk duduk sejenak, artinya beristirahat sejenak, mungkin mengambil nafas, kemudian kita bangkit berdiri kembali. Yang ketujuh yaitu duduk antara dua sujud. Perhatikan gambar yang halaman 64. Duduk tasyahud awal, gerakannya sama seperti dalam keadaan duduk iftirash atau duduk di antara dua sujud. Membaca lafal
tasyahud awal, dan salawat Nabi Muhammad SAW. Gerakannya, duduk dengan cara telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan berdiri tegak, jari kaki kanan menekan lantai sambil membaca doa duduk di antara sujud. Jadi jari kaki kita itu berdiri tegak dan kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Kemudian duduk tasyahud akhir. Gerakannya duduk dengan cara telapak kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang. Telapak kaki kanan berdiri tegak, jari-jari kaki kanan menekan ke lantai. Saat duduk tasyahud akhir membaca doa tasyahud akhir, selawat Nabi Muhammad SAW dan selawat Nabi Ibrahim SAW. Jadi apabila tadi di tasyahud awal kita telapak kaki kiri diduduki, kemudian di tasyahud akhir telapak kaki kiri tidak diduduki lagi, tapi semua ditekan berada di bawah telapak kaki kanan. Kemudian gerakan salam, yaitu gerakannya menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca salam. Jadi ke kanan dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita membaca salam. Jadi itu nanti adik-adik baca lagi tentang tata cara sholat yang sudah dijelaskan di halaman 62 sampai 64 supaya sholat kita khusyuk, sholat kita benar dengan tata caranya. Oke, hanya itu yang Ibu ingin sampaikan. Untuk tugasnya hari ini Ibu tidak memberikan tugas, tapi silahkan disimak videonya baik-baik, kemudian menulis absen di kolom komentar, yaitu menulis nama dan kelas. Jadi itu hanya tugasnya, karena minggu kemarin tugas kalian yaitu sudah membuat rangkuman, maka minggu ini hanya menulis absen dan menyimak video penjelasan dari Ibu. Hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Di rumah tetap jaga kesehatan, jaga ibadah, supaya kita selalu terhindar dari segala penyakit dan selalu beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu Ibu bisa sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.